Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, mari kita sambut hari ini dengan penuh sukacita. Ada kemenangan yang daripada Tuhan. Apapun pergumulan engkau, apapun persoalan dalam kehidupanmu, mari kita memulai hari dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, maju lagi dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kita bertekun dalam terobosannya, sepakat berdoa bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, dan kita bersyukur lewat teknologi yang ada ya, kita boleh bersekutu bersama-sama ya. Pagi hari ini orang Manado bilang semokol ya, orang Manado bilang semokol, yaitu apa? Sarapan ya, sarapan. Tapi kita sarapan firman Tuhan ya. Barangkali sambil saudara juga di rumah minum kopi atau bikin roti atau bikin sarapan saudara juga sarapan rohani pagi hari ini. Puji Tuhan, semangat ya. Ada Ibu Yudi Elsie Palunsu dan juga ada Pastor Henry Paliama ya. Puji Tuhan, mari kita maju dalam kegerakan baca Alkitab ini ya. Karena saya percaya kita kalau baca Alkitab ya, wow, luar biasa ya. Dahsyat, semangat. Kita tambah semangat lagi ya. Pastor Henry sudah baca di Mazmur 101 sampai 110. Wow, sudah mau selesai ya Mazmur. Wow, luar biasa. Semangat ya, kita yang muda-muda jangan kita patah semangat ya. Bangkit, maju ke gerakan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Percaya firman-Nya tidak pernah gagal. Anda barangkali merasa gagal, Anda barangkali pernah mengalami intimidasi, tapi bangkitlah hari ini. Tuhan mau memulihkan saudara. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau setia. Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru penuh sukacita. Hari yang baru penuh dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Penuh dengan keberkatan daripada Tuhan. Hari yang baru penuh dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya hari ini kami melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau memulai hari ini dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami, pakai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Semangat, 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 saudara ya. Saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Saya sedang ada di kitab Roma dan pagi hari ini saya rindu kita diberkati dengan bagian firman Tuhan di pasal 9 di kitab Roma. Ya, puji Tuhan. Saya kasih tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah umat perjanjian baru. Anda dan saya, kita hidup sebagai umat perjanjian baru. Kita bukan lagi umat perjanjian lama, tapi kita umat perjanjian baru. Dan saya rindu membacakan Roma pasal 9 ya. Jadi mari kita simak bersama-sama. Saudara boleh lihat juga di Alkitab saudara atau di HP saudara. Dan saudara resapi baik-baik ya di Roma pasal 9 ini saudara ya. Karena ini kita akan baca bersama-sama. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Ya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ya, shalom, shalom hambanya Pastor Jerry Adu. Welcome ya. Terima kasih sudah bergabung dalam kegerakan baca Alkitab tiap pagi, tiap hari ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kita lanjut ya. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini kita melihat pengakuan dari Rasul Paulus kepada Yesus. Rasul Paulus, ya, dia seorang Yahudi, dia seorang Farisi. Dia seorang yang sudah diajarkan berulang-ulang tentang Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad. Artinya Allah itu esa, tidak ada yang lain. Tapi waktu datang kepada Yesus Kristus, sekali lagi ya, di ayat 5 dikatakan mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Rasul Paulus mengaku Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Wow.
Dahsyat ya saudara-saudara. Nah, firman kita lanjut ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa yang aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa ia yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara orang bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilaksanakan, akan dilakukan di atas bumi sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomorrah. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang
tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sesungguhnya mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Wow, rasanya saudara kalau baca bagian ini saudara semangat sekali, karena ini kekuatan kita sebagai anak-anak perjanjian baru. Saya dan saudara, kita adalah umat perjanjian baru, di mana kita tidak hidup lagi di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Kenapa? Karena bayang-bayang hukum Taurat itu bagaikan kutuk. Ya, bagaikan kutuk yang saya sebut bagaikan lingkaran setan. Semakin Anda mau masuk di dalamnya, Anda berusaha demikian mau melakukan hukum Taurat, Anda semakin terjerumus dan tidak ada satupun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Karena apa saudara? Tumpuan kekuatan dari hukum Taurat adalah perbuatan atau kekuatan diri sendiri. Dan firman Tuhan sudah mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukan hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu dikatakan bagaikan kutuk. Kenapa saudara? Karena kalau gagal satu, gagal semuanya. Ya, Anda melakukan 9 hukum Taurat, ada satu yang gagal, gagal semuanya. Dan saudara tahu peraturan pelaksanaan misvot, ya, disebut oleh orang-orang Yahudi misvot. Peraturan pelaksanaan dari hukum-hukum Taurat itu pengembangannya ada banyak saudara, dan tidak ada pun yang sanggup melakukannya. Saya kasih contoh satu ya. Kalau rumah orang Yahudi, yang kemarin barangkali saya sudah sampaikan, tapi saya mau sampaikan juga ulang ya. Kalau rumah orang Yahudi ada tikus ya. Rumah orang beragama Yahudi, bukan cuma orang Yahudi, orang beragama Yahudi atau Yudaisme ya. Kalau rumahnya ada tikus, maka rumahnya harus dibakar. Nah, saudara bayangkan kalau Anda orang Manado, orang Batak, orang Ambon, ya gitu kan, baru DP rumah atau baru DP apartemen zaman sekarang ini, lalu ada tikusnya. Kalau saudara memang ikut pelaksanaan Taurat, rumah itu harus dibakar. Apakah engkau sanggup? Tidak sanggup, ya toh? Jangan jauh-jauh rumah. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau ada ternak peliharaan yang jatuh dalam lubang pada hari Sabat, apakah engkau tidak menolongnya? Apakah Anda harus membiarkannya seharian di situ? Pastilah orang akan menolongnya. Itu pada hari Sabat. Makanya saudara, tumpuan hukum Taurat adalah perbuatan atau amal soleh. Makanya hukum Taurat tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukannya. Ya, tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukannya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah gagal ya. Jadi firman-Nya tidak pernah gagal. Firman-Nya selalu terjadi, firman-Nya selalu tergenapi. Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang berjanji. Makanya kita punya Alkitab itu disebut ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang menyatakan dirinya dan Allah yang berjanji. Dia berjanji kepada Adam dan Hawa. Dia berjanji bahwa melalui keturunan perempuan inilah kepala si ular akan diremukkan. Ya, melalui keturunan perempuan inilah. Ya, dia berjanji kepada Abraham
bahwa melalui Abraham, ya, keturunan Abraham akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Dan melalui keturunan Abraham semua bangsa akan diberkati. Dan itu terjadi, tergenapi di dalam Yesus Kristus. Nah ini saudara, Tuhan punya rencana bagi umat Allah, bagi umat Israel, bahwa lewat Israel semua bangsa akan diberkati. Lewat Israel semua bangsa akan diberkati. Lewat Israel akan menjadi imamat yang rajani. Israel akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa sekitarnya. Tapi apa yang terjadi saudara? Karena ketegaran tengkuk, kekerasan hati orang-orang Israel, mereka gagal melakukan perjanjian. Nah saudara, ya, kalau kita Indonesia, kita sering sebut ikat perjanjian. Ya, mengikat perjanjian, kalau bikin kontrak itu kita istilahkan ikat perjanjian, ya. Karena kita seperti ikat tali simpul, ya, saling mengikat. Tapi orang-orang Israel mereka tidak menyebut ikat perjanjian, mereka menyebut potong perjanjian atau yang namanya karat brit. Karat brit itu bahasa Ibraninya, ya. Karat brit itu potong perjanjian, di mana kalau orang potong perjanjian itu dan dia akan berjalan di antara belahan potongan itu dan berkata, kalau saya melanggar janji maka nasib saya akan seperti binatang yang dikorbankan ini. Maka mereka harus menjaga perjanjian. Dan ingat, Tuhan kita setia. Tuhan itu setia. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya Tuhan itu setia? Amin. Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak pernah gagal. Nah, Israel yang harusnya menjadi bangsa imamat rajani, mereka merasa unggul, mereka merasa istimewa, mereka merasa mereka, ya, umat pilihan Allah, sehingga mereka gagal untuk mengemban amanatnya Tuhan. Yaitu apa saudara? Menghadirkan kerajaan Allah. Dan melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa yang lain diselamatkan. Namun saudara, Israel merasa superior. Israel merasa mereka paling istimewa, sementara bangsa-bangsa yang lain tidak, saudara. Israel gagal dalam memikul perjanjian dengan Allah. Ya. Sejak Taurat diturunkan, 10 hukum Allah diturunkan, saudara. Waktu Musa turun dari Gunung Sinai, wajahnya masih bercahaya-cahaya. 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri, saudara, lewat kuasa supranatural, dihancurkan Musa. Karena apa? Kebebalan orang-orang Israel. Mereka membuat patung lembu emas untuk disembah. Tapi yang luar biasa saudara, Yesus hadir sebagai penggenapan janji. Yesus datang sebagai penggenapan janji. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan dia menggenapi janji-janji Tuhan yang ada dalam Taurat, di mana, ya, melalui keturunan mula semua bangsa akan diberkati, tergenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Janji kepada Abraham digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan kita, ya, kita ini bukan orang Israel secara jasmani, secara daging, ya. Kita melihat kerinduan Rasul Paulus. Rasul Paulus ini dia adalah orang Farisi, orang Israel tulen, saudara. Dan sangat kuat dengan, ya, sangat radikal dengan keyakinan agamanya, saudara. Dia bahkan bilang, kalau boleh saya mau terkutuk, kalau boleh saya masuk neraka saja, nggak apa-apa. Yang penting bangsaku ini Israel boleh menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Ya, Rasul Paulus yang tadinya pembunuh, saudara, yang tadinya membenci orang-orang Kristen, dia yang percaya
Allah itu esa. Dia tunduk dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, di ayat 5 dikatakannya, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi Paulus membuat satu pengakuan yang luar biasa ya, bahwa Yesus adalah Allah, adalah Theos, adalah Tuhan. Nah, saudara, dengar baik-baik. Anda pernah merasa gagal dalam hidupmu? Sebagai umat perjanjian baru, kita tidak lagi hidup di bawah intimidasi hukum Taurat. Yesus Kristus, firman Allah, tidak pernah gagal. Amin. Yesus Kristus tidak pernah gagal, saudara. Bahkan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Kita tadinya yang bukan umat, ya, kita yang tadinya bukan umat, oleh karena firman-Nya itu kita jadi umat Allah. Kita menjadi Israel rohani, saudara. Makanya Tuhan Yesus katakan seperti ini, bongkar bait Allah ini dan saya akan membangunnya dalam 3 hari. Yesus katakan bongkar bait Allah ini. Dan orang-orang Yahudi yang sudah berjenggot-jenggot, yang sudah 60 tahun, sudah 70 tahun ya, yang pakar-pakar Taurat, dan mereka berpikir dan mereka mulai berkata, what? Ini bait Allah yang dibangun oleh Herodes ini ya, 46 tahun dibangun. Sampai semegah itu 46 tahun, saudara. Bukan waktu yang pendek, saudara. Tapi Yesus berkata bongkar dan saya akan bangun dalam 3 hari. Yesus tidak bercanda, saudara. Tapi itu yang terjadi. Waktu Yesus di atas kayu salib, selama 3 hari dia membangun bait Allah itu. Dia bangun, saudara. Makanya saya dan saudara adalah baitnya Allah, baitnya Tuhan. Amin. Saya dan saudara adalah baitnya Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita umat perjanjian baru, kita adalah bait Allah. Makanya saudara, di Israel tidak perlu ada bait Allah lagi di Israel. Karena apa? Bait Allah sekarang sudah menyebar di seluruh dunia. Di mana? Di dalam setiap hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anda percaya Anda bait Allah? Yesus ada di dalam diri saudara. Amin. Nah, umat perjanjian baru, kita sudah dimeteraikan oleh darah Yesus itu. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib telah dimeteraikan menjadi perjanjian yang baru bagi kita. Ya, telah dimeteraikan menjadi perjanjian baru buat kita. Makanya kita hidup dalam perjanjian baru, di mana kita hidup di bawah hukum raja di atas segala raja, yang namanya hukum kasih karunia. Bukan lagi hukum Taurat. Kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Oleh iman kepada karya salib Yesus Kristus, di mana darahnya sudah tercurah bagi kita. Kita lagi bukan mencari kebenaran oleh kekuatan kita, saudara. Karena tumpuan hukum Taurat adalah kekuatan, saudara. Dan ya, kekuatan oleh perbuatan. Dan firman Tuhan sekali lagi berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan manusia. Tapi kita bersyukur kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Makanya saudara, kalau Anda merasa Anda paling berdosa di dunia ini, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Kalau Anda merasa Anda penuh kelemahan, kegagalan dalam hidupmu saat ini, ingat, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tidak ada hidup yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kasih Tuhan. Siapapun saudara, kalau engkau menyentuh batu sentuhan itu, Anda akan diselamatkan dan tidak dipermalukan. Karena apa saudara? Firman Allah tidak pernah gagal dan firman Allah selalu terjadi. Ini janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firmanku tinggal tetap. Makanya kita bersyukur ya. Kita bersyukur. Kita anak-anak Tuhan.
Kalau Abraham, saudara, bapak orang beriman, Abraham itu tidak punya dasar untuk percaya, saudara. Tapi dia percaya. Dia hanya mendengar lewat pengalaman supranaturalnya. Dia mendengar bahwa dia harus meninggalkan tanah Ur-Kasdim dan pergi kepada tanah yang dijanjikan Tuhan, saudara. Dan dia setia menanti janji itu, bahkan sampai saudara sudah 100 tahun. Janji itu kelihatannya belum datang, saudara. Tapi Tuhan itu setia. Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Firman-Nya tidak mungkin gagal. Nenek tua 100 tahun melahirkan anak. Wah, kalau sekarang nih saudara bikin viral ya. Nenek tua 100 tahun melahirkan anak. Kira-kira dunia gempar nggak? Gempar, saudara. Viralnya minta ampun. Itulah yang terjadi kepada Sarah, saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Nah, kita ini umat perjanjian baru. Saudara dengar baik-baik. Anda bukan tidak punya dasar untuk berharap. Anda bukan tidak punya dasar untuk percaya. Yesus Kristus adalah dasar yang kokoh untuk kita berharap dan kita percaya. Kenapa, saudara? Karena dia sudah mati di atas kayu salib. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke surga. Dia bersyafaat buat saya dan saudara. Dan dia akan datang kembali. Inilah pengharapan kita orang-orang percaya. Kita bukan tidak punya dasar untuk berharap. Kita sudah punya dasar untuk berharap, saudara. Makanya sebagai umat perjanjian baru, saudara, kita hidup di bawah hukumnya Tuhan Yesus. Hukum kasih karunia. Saudara harus ingat baik-baik ini. Yesus itu raja di atas segala raja. Yang percaya katakan amin. Yesus itu apa? Raja di atas segala raja. Dan ingat, apa yang dikatakan raja itu adalah hukum bagi warganya. Dan warga tidak pernah memilih raja. Yang ada raja memilih warga. Makanya Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Kita dipanggil bukan karena perbuatan kita, bukan karena status sosial kita, bukan karena kita punya pendidikan S1, S2, S3, S tontong, bukan, saudara. Kita dipanggil oleh kemurahan Tuhan. Amin. Bukan karena kita rajin beribadah, rajin ke gereja, enggak, saudara. Justru itu harus terbalik. Kita hidup benar karena sudah dibenarkan. Itu hukum kasih karunia. Kalau hukum Taurat, kita berusaha dengan sekuat tenaga oleh perbuatan-perbuatan kita, kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita, supaya kita dibenarkan. Itu kekuatan hukum Taurat. Karena apa, saudara? Kalau kita hidup seperti itu, tidak ada yang mampu, maka itu bagaikan ada dalam kutuk. Yesus Kristus sudah memerdekakan kita dari kutuk hukum Taurat. Makanya, saudara, Yesus berkata, ya, hukum Taurat berlaku hanya sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Ya, kalau Rasul Paulus mengatakan dengan kematiannya dia sudah membatalkan hukum Taurat. Makanya saudara-saudara, kita sebagai umat perjanjian baru, Anda hidup dalam kasih karunia Tuhan. Anda hidup berkemenangan setiap hari. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Kalau kita hidup dalam sebagai umat perjanjian baru, kita hidup dalam kemurahan raja di atas segala raja. Wow, saya menyapa sahabat-sahabat saya yang ada di seluruh dunia ya. Yang dahsyat ya. Terima kasih Cip Surito. Terima kasih Devi S, ya, terima kasih semuanya. Mari kita maju ke gerakan baca Alkitab tiap hari dan merenungkan firman Tuhan setiap hari bersama-sama dengan Pastor Raymond Mantik. Amin. Bangkit murid-murid Tuhan. Kalau Anda baca Alkitab tiap hari, saya percaya Yesus Kristus yang langsung memuridkan saudara. Ya, saya yakin sekali, saudara, ya. Anda yang baca Alkitab tiap hari,
5 tahun, 10 tahun atau dalam hidup saudara, ya, bisa disandingkan dengan orang-orang yang lulusan sekolah teologi. Saya percaya. Karena apa ya? Tuhan Yesus memuridkan Anda langsung. Ya, bukan berarti saya bilang nggak boleh sekolah teologi. Saya ini lulusan sekolah teologi. Saya senang belajar. Tapi kalau mau jadi murid Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Anda mau jadi murid Tuhan Yesus, cukup percaya kepadanya dan hidupi firman-Nya. Lakukan firman-Nya. Anda sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kalau Anda diperlengkapi lebih lagi dalam sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah teologi, ya silakan saudara. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus hidup baca Alkitab setiap hari. Yang percaya katakan amin. Karena apa saudara? Firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Allah rencananya selalu terjadi. Apa yang Yesus katakan itu selalu terjadi. Makanya kita umat perjanjian baru, ini yang dahsyat dari umat perjanjian baru saudara. Firman itu tidak tertulis lagi di di batu-batu, di kulit-kulit binatang atau di papirus, di daun-daun. Enggak saudara. Firman itu tertulis di mana saudara? Di loh hati kita, di batin kita, di roh kita. Ketika kita menyambut Yesus Kristus dalam hati kita, ketika kita menyambut Roh Kudus di dalam hati kita, Yesus Kristus bertahta. Yesus Kristus menjadi raja di atas segala raja. Dan kita mengalami apa yang namanya ya, misteri ilahi, penyatuan dengan Allah. Ya, penyatuan dengan Allah. Bukannya tidak masuk akal saudara ya. Bukannya di luar akal atau di bawah akal. Tapi melampaui akal saudara. Karena ingat baik-baik, akal kita bukan akal Tuhan. Logika kita bukan logikanya Tuhan. Beda jauh saudara. Adakah kita yang menjadi penasihat Tuhan? Kalau Tuhan mau memberi kasih karunia kepada orangnya, ya sama seperti saudara. Kalau saudara mau beli sesuatu, ya, apakah saudara harus tunggu persetujuan orang lain? Enggak kan? Saudara punya kehendak sendiri. Saudara mau makan sotok kah, mau makan rawon kah, mau makan apa itu kan? Atau saudara mau pakai baju merah kah, baju apa? Itu kan kemauan Anda sendiri, keputusan Anda sendiri. Sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan punya hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan mau curahkan kasih karunia-Nya kepada siapa ya terserah dia. Ya. Dia mau keraskan hati siapa ya terserah dia, seperti dia mengeraskan hati Firaun supaya dia menunjukkan kuasanya. Tuhan itu hidup saudara. Tuhan itu bukan patung. Tuhan itu hidup. Amin. Makanya kita sebagai umat perjanjian baru, kita hidup dalam aturan perjanjian baru. Ya, kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Kita tidak hidup lagi di bawah bayang-bayang Taurat, bayang-bayang perjanjian lama. Makanya saya kalau mengajar orang baca Alkitab, kalau dia baru mulai baca Alkitab ya, kalau jemaat, anak-anak muda atau siapa yang baru mau belajar Alkitab, saya akan menyuruhnya dia baca Alkitab, Injil Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, Yohanes. 3 kali saya suruh ulang-ulang. Biar dia baca berapa bulan terserah, tapi ulang-ulang dulu. Kenapa? Karena kita umat perjanjian baru. Kita orang Kristen. Setelah itu baru saya suruh baca sampai kitab Wahyu, baru ulang lagi kalau dia mau baca kitab perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi. Kenapa begitu? Karena perjanjian lama adalah bayangannya Yesus. Jadi kalau kita orang-orang umat perjanjian baru baca perjanjian lama, kita melihat bayang-bayang Yesus semua ada di sana. Ya, seperti yang Rasul Paulus tulis di pasal 9 ini. Ya, dia mengutip Hosea, dia mengutip Yesaya, semua penggenapannya ada pada Yesus. Ya, seperti itu kita baca Alkitab. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Maju ke gerakan saudara. Kalau kita umat perjanjian baru, Tuhan Yesus katakan ya, firman Tuhan katakan di sini. Di sini dikatakan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Gak gampang orang menjadi percaya loh. Gak gampang orang menjadi percaya. Seperti Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus yang sudah sekian tahun dari kecil diajarkan kepada oleh Taurat, oleh Farisi dan sebagainya ya. Dia jebolan Gamaliel.
Dia punya keyakinan yang kokoh, makanya dia membunuh orang-orang Kristen di mana-mana. Sampai dia punya pengalaman supranatural dan dia menjadi saksi terakhir di abad pertama bahwa Yesus Kristus itu bangkit, saudara. Dan Yesus, ya, Yesus akhirnya Rasul Paulus sujud dan mengatakan dia sungguh Allah. Ya, kita lihat di ayat 5 ya. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan Paulus kepada Yesus, saudara. Nggak gampang ya orang seperti Paulus itu bisa mengaku begitu kepada Yesus. Sama seperti Anda orang agamawi, Anda orang beragama. Untuk Anda percaya keyakinan di dalam Yesus tidak mudah, saudara. Tapi Yesus itu hidup, dia berkuasa. Dia sanggup datang menjamah engkau. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Saulus, dia juga bisa berjumpa dengan engkau saat ini. Ya, tidak sedikit orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang punya pengalaman supranatural dengan Yesus, sehingga mereka menjadi pengikut Yesus setia sampai mati. Ya, kenapa saya ikut Yesus? Karena saya percaya dan saya punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Ada banyak, saudara, banyak sekali. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin. Janjinya tidak pernah ya gagal. Firman-Nya tidak pernah gagal. Makanya kalau kita percaya kepadanya, kita tidak akan dipermalukan. Amin. Saudara percaya, saudara tidak akan dipermalukan. Hiduplah sebagai umat perjanjian baru yang tidak dibelenggu lagi oleh dosa dan tidak dibelenggu lagi oleh hukum Taurat. Tapi kita hidup dalam hukumnya Tuhan Yesus. Kita hidup dalam perjanjian baru. Saudara ingat ya, setiap kali kita mengangkat sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan untuk memberitakan perjanjian baru. Ya, kita diingatkan untuk apa? Memberitakan perjanjian baru setiap saat. Setiap kita mengambil sakramen perjamuan kudus. Ingat saudara, sakramen itu janji setia. Jadi kita memperbaharui janji setia kita kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara. Mari kita semangat maju sebagai umat perjanjian baru. No intimidasi. Ya, kalau ada intimidasi berkata, kamu berdosa, hidup kamu tidak berarti. Ya, ada berapa banyak orang-orang di kota-kota besar yang rela lompat dari apartemen karena begitu banyak intimidasi dalam hati dan pikiran mereka. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, sudah dibenarkan, makanya kita hidup benar. Ya, bukan berarti kita sudah dibenarkan lalu kita hidup seenak-enaknya, bikin dosa seenaknya. Bukan, saudara. Ingat, Tuhan itu maha kudus, maha adil. Dia ada hukumnya, saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita maju ke gerakan baca Alkitab setiap hari bersama-sama. Dan pembacaan saya ada di kitab Roma saat ini. Saudara punya pembacaan Alkitab ada di mana saat ini? Kalau saudara baru mulailah dari Injil Matius. Kalau saudara ya, saya lihat di sini ada banyak pendeta, saudara ya. Saudara boleh baca Alkitab dari mana saja. Yang penting ya, saya tahu kalau pendeta-pendeta itu sudah banyak sekali dilatih ya, dibimbing. Puji Tuhan. Mari kita berdoa pagi hari ini. Kita sepakat bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita bersepakat bersama-sama. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami berlimpah kasih karunia Tuhan. Kami berlimpah kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkemenangan di dalam Tuhan. Setiap yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Kami percaya. Ya Tuhan, hati kami percaya. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami mau menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Kami mau menyambut hari ini dengan bahagia. Kami mau menyambut hari ini dengan semangat, dengan penuh gairah. Karena kami percaya perlindungan Tuhan ada atas kami. Pertolongan Tuhan ada atas kami. Penyertaan Tuhan ada atas kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia.
Penyediaan Tuhan sempurna ada atas kami. Pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada dari saudara yang sakit saat ini, percayalah dan arahkan tangan saudara. Mari kita satu hati satu iman. Kita sepakat di dalam nama Yesus. Taruhkan tangan kananmu di mana saudara ada sakit dan kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami percaya oleh bilur-bilur dari Yesus yang sudah menyucikan dan menyembuhkan. Kesembuhan kelepasan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala sakit penyakit yang bercokol di dalam setiap tubuh anak-anak Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada dari saudara yang berbeban berat, terbelenggu dengan kepahitan, kebencian, kekecewaan, keputusasaan, kegelisahan, ketakutan, kebimbangan, apapun itu yang membelenggu saudara, berikanlah dirimu dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya firman-Mu yang berkata, marilah kepadaku engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami berdoa kelegaan yang daripada Tuhan terjadi buat setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu kegelapan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Setiap kepahitan, kebencian, amarah, dendam, kekecewaan, keputusasaan terlepas di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kasih karunia-Mu kepada anak-anak-Mu sehingga mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka mengasihi, mengampuni dan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini, kami mau menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Kami percaya keluarga kami, istri, anak-anak kami, suami dijadikan berhasil, ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan. Keluarga kami rukun dan damai, keluarga kami harmonis di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat karena kami tahu kami tidak pernah sendiri dan Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Semangat-semangat. Mari kita maju dalam kegerakan baca Alkitab ya, lewat Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Saya percaya hidup Anda setiap hari akan semakin bercahaya. Anda akan mengalami terobosan lepas terobosan dan kita maju dalam kegerakan di live streaming di FB-nya Pastor Raymond ya. Kita bertekun, bangkit murid-murid Tuhan yang baca Alkitab, bangkit murid-murid Tuhan yang berdoa, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan setiap hari jam 6 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi masih jam 5 di waktu Jakarta dan jam 7 waktu Papua, tapi kita sama-sama bergandengan tangan. Semangat, semangat, semangat. Selamat menikmati hari ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.